أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لا شينك ما دخل رحم الله شينك وزرد رحم الله رحم الله شينك مرفض الله شينك بدل الحرام ثم إلى شينك ثم إلى شيء ولوصولهم وفرهم شر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأمواتنا وسدنا ثم إلى جميع الأولياء الله في مشارق الأرض ومغربها وبرها والسن الأولي في هذا القرية شيء لله لهم على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أجمعين ولرسلهم وفرهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض مغربها وبرها kemudian kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan cepat tertunaikan oleh Allah. Yang memiliki kesulitan, dimudahkan oleh Allah. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah bi barakati syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak anu sareng-sareng muliakeun Allah taala oge nu miharep kana ridha Allah Subhanahu wa taala dina ieu waktos Allah taala masih keneh maparingan urang kesehatan oge nikmat anu kacidageun nyaeta nikmat iman sareng Islam nu mana iman sareng Islam ieu ngajantenkeun kunci mudah-mudahan ngajantenkeun cepengan urang kangge engke tiasa lebat ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan senantiasa kacurah limpahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, para pengikutna hingga akhir zaman anu mudah-mudahan urang termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang teraskeun deui kajian fikih urang, fikih Syafi'i. Mana kamari abdi widi teu tiasa hadir margi nuju tararaos pangintennya. Alhamdulillah dina urang ngawitan deui niat deui perbarui didiot urang calikna dina ieu majelis teh semata-mata dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka belajar sing saha wae jalmi anu saumur hidupna diniatkeun dalam rangka belajar
maka sakumaha kirang amalan anu dikerjakeun ku manehanana, sakumaha kasarana mah teu sempurnana amalan ku manehanana dikerjakeun, maka insya Allah tetap Allah Ta'ala bakal maparinan makbul indallah, nyaeta katampina amal ibadah di sisi Allah. Oh, Indonesia. Oh iya, ini AA dari luar Sunda, ini dari Jawa Barat, bukan dari Jawa Barat. Oh iya, tuh. Dari Lombok, dari Medan. Bahasa Inggris. Oh iya, Lombok. Mana yang orang Lombok? Bahasa Jepang. Oh ini, saya Ransidu. Jalan. Zalal, Masya Allah Zalal ya. Saya pernah dulu di Lombok ya, agak lama lah waktu itu pernah. Ya, kita teruskan kembali kajian fikih kita kali ini. Sudah masuk ke dalam syarat sahnya puasa. Untuk mengalaf barokah, barangkali kita baca dulu sedikit apa yang sudah diselipkan oleh musannif atau pengarang kitab kepada kita mengenai syarat sahnya puasa. Wa syurutus sihhati shaumi, dan syarat-syarat sahnya puasa di sini termaktub ada 3. Wa fi ba'di nusahi, dan di sebagian kitab yang lain dijelaskan ada 4. Ai ida tawaffarat, maksudnya apabila terpenuhi semua syarat ini, hadhihi syurut sahha shaum, maka sah puasanya. Wahya arbaatun, dan di sini dijelaskan ada 4. Al-awwal yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Wasani yang kedua yaitu al-aqlu, berakal. Wasalisu yang ketiga yaitu an-naqa'u minal haidi wan nifas, yaitu terbebas dari haid dan nifas. Warabi'u yang keempat yaitu al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi, mengetahui waktu bolehnya untuk berpuasa. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melihat di dalam kitab fikih Syafi'i khususnya, yang dibahas pertama itu syarat sahnya puasa dulu, bukan syarat wajib puasa. Kenapa tidak syarat wajib puasa dulu yang dibahas, supaya orang tahu bahwasanya dia termasuk orang yang wajib melakukan puasa. Kenapa tidak itu dulu? Kenapa yang dibahas syarat sahnya dulu? Nah, kemarin di awal-awal sudah dibahas bahwasanya hukum asli daripada puasa itu pada dasarnya adalah sunnah. Kenapa hukum puasa itu pada dasarnya sunnah, tidak seperti sholat? Kalau sholat hukum aslinya adalah wajib. Bagaimana Nabi setelah melakukan peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan hadiah dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau sholat hukum aslinya wajib, maka siapa saja yang sudah melakukan sholat 5 waktu, kalau dia ingin menambah maka hitungannya sholat sunnah tambahan. Berbeda dengan puasa, walaupun puasa ini ada yang hukumnya wajib, tetapi hukum aslinya adalah sunnah. Kenapa demikian? Nah, karena ibadah puasa yang dikerjakan seorang muslim yang wajib ini hanya berulang 1 tahun sekali. Maknanya tidak setiap hari orang tersebut melakukan puasa wajib, sehingga pada dasarnya hukum puasa yang dikerjakan seseorang itu adalah sunnah, kecuali ketika diperintahkan untuk melakukan puasa. Berbeda dengan sholat, setiap hari kita melakukan sholat 5 kali sehari, yang pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Maka ketika seseorang sudah melakukan sholat 5 waktu, misalkan sholat 5 waktu, ingin sholat lagi, maka sholat tersebut terhitung adalah sholat sunnah. Maka begitu juga kalau orang tersebut belum melakukan sholat 5 waktu, misalkan dia ingin sholat malam tetapi belum sholat isya, maka tidak bisa dia melakukan sholat malam sebelum dia melakukan sholat isya terlebih dahulu. Nah, karena hukum asli dari puasa ini sunnah, maka musannif atau pengarang kitab ingin menyampaikan kepada kita, pertama kali yang harus kamu ketahui adalah syarat sahnya dulu, jangan wajibnya dulu. Karena yang wajib hanya dilakukan setahun sekali yang umumnya. Berbeda nanti kalau ada nazar, ya, kafaroh dan lain sebagainya. Maka kita ketahui dulu syarat sahnya apa. Apa syarat sahnya? Yang pertama al-Islamu, yaitu Islam. Fayusaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Maka seseorang yang puasa ini bila mana ingin puasanya dianggap sah,
harus ketika dia melakukan ibadah puasa selama sehari penuh dia dalam keadaan Islam. Jami'an nahar. Falau irtadda lahdah wahidatan batala saumuhu. Kalau seseorang tersebut misalkan naudzubillah ketika dia sedang puasa kemudian naudzubillah dia murtad. Misalkan murtad jam 11 siang murtad. Saat sebelum duhur kemudian beriman kembali. Nah, walaupun dia murtad hanya sesaat maka puasanya dihukumi batal. Kenapa orang yang tidak beriman tidak sah puasanya? Karena nanti dijelaskan di syarat wajib puasa itu ada yang namanya niat. Niat ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah beriman, yang sudah Islam. Bila mana sekarang orang yang tidak beriman dia ingin melakukan puasa sebagaimana puasanya orang muslim, orang Islam, dia ikut sahur, dia ikut puasanya gitu ya, menahan dari perkara yang membatalkan puasa, kemudian juga mulutnya dijaga dari perkara kotor, tetapi tidak ada iman, tidak Islam diri dia ini, maka puasanya tidak dihukumi sah. Karena syarat yang pertama ketika nanti dijelaskan harus ada niat. Harus ada niat. Nah, niat seseorang itu syaratnya harus beriman, harus Islam. Maka kalau orang tersebut tidak Islam, maka niatnya tidak sah. Dan ibadahnya pun tidak dihitung ibadah. Waktu itu pernah kita bahas yang namanya niat, apa yang membedakan niat dengan tidak niat. Ada niat, ada azam. Kalau niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Kalau hanya ada kretek di dalam hati ingin mengerjakan sesuatu tapi tidak dibarengi dengan langsung pekerjaannya, maka itu dinamakan berazam. Saya berazam ingin haji, saya berazam ingin umroh. Bapak-bapak ingin semuanya haji umroh? Inginnya Pak Haji ge panginten hoyong nggak didodainya Pak Hajinya, pengaya rezeki mah panginten. Itu namanya azam. Tapi kalau niat maka dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, yang membedakan seseorang ibadah dengan tidak itu ada terletak pada niat. Dan niat ini dianggap sah di dalam agama, dalam fikih kalau dia beriman, kalau dia Islam. Nah, itu yang pertama. Maka seseorang ini kalau ingin dianggap sah puasanya bila mana dia selama melakukan ibadah puasa tidak keluar dari agama Islam, tidak murtad, Islam seharian, maka dianggap sah ibadahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal aqlu fayustaratu ayyakuna aqilan mumayyizan. Maka syarat yang kedua adalah berakal. Maka akal ini disyaratkan adalah mumayyizan, teterusan. Nah, yang dimaksud berakal di sini, berakal yang bagaimana? Yaitu yang pada umumnya orang tersebut dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi yang dimaksud berakal di sini bukan seperti tidur. Orang yang tidur tidak dikatakan tidak berakal. Kenapa? Orang yang tidur walaupun dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan misalkan, tetapi ketika dibangunkan dia tetap akan sadar. Berbeda orang yang sakit, misalkan orang yang sakit ayan ataupun yang pingsan, ya, itu tidak bisa kita bangunkan, ayo bangun, tetap namanya sakit. Maka di dalam kitab yang lain dijelaskan termasuk orang sakit pun tidak wajib, tidak sah puasanya. Nah, masuknya ke sini ke berakal. Ada yang berakal, ada yang haid dan nifas. Sebagian mengatakan sakit di sini adalah sakit yang bisa menyebabkan hilangnya akal dia. Maka ada pertanyaan misalkan begini, seseorang puasa, kemudian di pertengahan puasanya dia sakit, katakanlah sakit ayan misalkan, sakit ayan ataupun sakit pingsan misalkan. Kemudian pingsan jam 12 selepas duhur misalkan, selepas sholat duhur pingsan. Kemudian bangun jam 3. Ya, bangun jam 3.
Ketika seseorang ini pingsan, ketika seseorang ini tidak sadar, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, tidak. Apakah puasanya sah? Maka di sini dijelaskan walaupun dia kehilangan akal sebentar saja, walau lahdatan wahidatan, walaupun sebentar saja, batala saumuhu, maka batal puasanya. Jadi walaupun dia tidak sadarnya hanya sebentar saja, maka tetap dianggap tidak sah, batal puasanya. Begitupun misalkan sepanjang hari, misalkan dari sebelum subuh dia pingsan, bangun-bangun jam 7 malam, begitupun maka tetap tidak dianggap puasa. Berbeda orang tidur, misalkan, karena orang tidur teh bukan penyakit ya, tetapi bahkan ada yang dikatakan tidur teh pekerjaan. Kena naon gawean teh tidur wae gitu ya. Kerjaannya tidur terus gitu. Nah, bukan tidur juga dikatakan pekerjaan gitu. Misalkan sesudah sahur, sesudah sholat subuh dia tidur. Bangun lagi pas adzan zuhur. Adzan zuhur bangun, sholat, tidur lagi sampai asar. Bangun sholat asar, tidur lagi sampai buka. Nah, apakah yang seperti ini puasanya sah? Kalau kita bicara tentang puasa, maka puasanya tetap sah. Bahkan misalkan dari sahur, selepas sahur dia gak sholat subuh, langsung gak tidur. Bangun-bangun pas adzan maghrib, isya lewat, asar lewat. Nah, bagaimana puasanya? Sahkah atau tidak? Maka di sini kalau kita berbicara tentang puasa, puasanya tetap sah. Karena orang yang tidur tidak termasuk orang yang tidak berakal. Dia masih bisa dibangunkan. Walaupun barangkali dibangunkan susah, kebluk bahasa Sunda gitu ya. Kebluk gitu. Walaupun susah, tetap kalau kita berbicara tentang puasa, puasanya tetap sah. Beda lagi kalau kita bicara tentang sholat. Kalau kita berbicara tentang sholat, beda lagi. Nah, maka termasuk orang yang berakal ini dikategorikan untuk anak kecil mulai dari umur 7 tahun. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ajarkanlah anakmu, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah wajib yang lain ketika berumur 7 tahun. Maka ketika si anak kecil ini dia melakukan ibadah, apalagi ibadah yang wajib, maka pahalanya akan diberikan ganjarannya kepada walinya, orang tuanya. Siapa yang menyuruh dia? Orang tuanya pasti dapat pahala dari anak kecil tadi. Kemudian apabila anak kecil tersebut sudah genap 10 tahun, maka dikasih punishment, dikasih hukuman bila mana dia tidak mau melakukan ibadah, tidak sholat, tidak mau puasa. Kalau sudah 10 tahun, maka dikasih hukuman. Hukuman di sini dijelaskan disentil telinganya dengan niat mendidik kepada anak tersebut. Sekarang mah kalau misalkan dipukul ada pasal lagi nya, kalau tidak salahnya ada pasal, terjerat pasal naon gitu, sehingga bisa masuk pidana, bisa masuk penjara. Maka yang diajarkan untuk anak kecil itu bukan dipukul tetapi disentil. Atau kalau misalkan kita ingin menggunakan alat rotan, maka pukullah dengan niat mendidik, dengan pukulan mendidik, bukan dengan pukulan emosi. Walaupun secara kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya tidak ada larangan kalau ingin mukul keras juga, tetapi sebagai orang tua yang memiliki hati barangkali ya harus memiliki rasa tega, rasa tega kepada anak. Kalau kita asal mukul bisa menyakiti si anak tersebut, kasihan gitu. Maka pukullah, kasihlah hukuman sesuai dengan keadaannya. Anak kecil ya berarti dikasih hukuman dengan yang ringan. Nah, ini dosanya kalau misalkan kita sudah memiliki anak kecil, tidak kita perintahkan untuk melakukan sholat wajib, melakukan puasa. Kalau sudah umur 10 tahun, maka kita akan mendapatkan dosa si anak kecil tersebut tidak melakukan ibadah. Tapi kalau misalkan sudah kita tegur, ternyata anak kita ini masih kasarannya belum bisa gitu, maka kita terbebas dari tanggung jawab. Kalau memang anak kecil tersebut belum balik. Kenapa umur 10 tahun? Karena di dalam ilmu fikih
Minimalnya seorang anak ini dianggap balik paling tidak ketika dia menginjak umur 9 tahun. Jadi kemungkinan seseorang sudah balik ini dimulai dari umur 9 tahun. 9 tahun, nanti kalau sudah kesananya umumnya memang umur 15 tahun ya. Kalau sudah puncak-puncaknya itu, kalau misalkan belum ada tanda-tandanya, itu sampai umur 15 tahun. Tetapi minimalnya umur 9 tahun seseorang anak ini sudah bisa balik. Maka ketika umur 10 tahun diperintahkan dan orang tuanya diwajibkan menegur, mentakzir bahasa pondok nama, atau menghukum kepada anak tersebut kalau dia tidak mengerjakan sholat ataupun mengerjakan puasa wajib. Nah, kalau umur di bawah umur 7 tahun bagaimana? Apakah tetap diwajibkan kita memerintahkan ibadah kepada anak tersebut? Maka di sini dijelaskan oleh Mu'alim Syekh Syafi'i Hadami dari Banten. Beliau menjelaskan untuk anak kecil, untuk anak yang di bawah 7 tahun, maka dibiasakan oleh orang tuanya sedikit demi sedikit untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajib. Misalkan sholat kalau belum bisa 5 waktu, paling tidak yang dia senangi, yang dia bisa mengerjakan, misalkan ya sholat maghrib, misalkan yang rame kalau di masjid ya, ataupun sholat isya yang sekiranya dia bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit. Begitupun puasa, kalau misalkan puasa belum bisa seharian, maka paling tidak dilatih jam 9 dulu sampai jam 9, sampai zuhur dulu, sampai asar, hingga nanti sudah terbiasa dia melakukan ibadah. Apa hikmahnya kita memerintahkan kepada anak kita untuk melakukan ibadah? Hikmahnya adalah supaya anak ini terbiasa melakukan ibadah wajib tanpa disuruh oleh orang lain, tanpa dijaulahan. Nah, gitu kasarnya. Orang sekarang kalau dijaulahan, ayo salat, rata-rata sieunnya, rata-rata takut gitu. Kenapa seperti itu? Karena tidak dibiasakan saat kecil untuk melakukan ibadah. Kalau memang merasa tidak mau diajak, maka harus bahasa Sunda nama getol sorangan gitunya, sudah sadar sendiri ketika waktunya adzan Allahu Akbar langsung ke masjid. Ketika datang bulan Ramadan, walaupun dia tinggal sendiri tidak ada yang tahu, tetap dia merasa diawasi oleh Allah. Itu yang kedua, berakal. Maka sedikit saja, sebentar saja orang yang sedang puasa kehilangan akalnya. Kehilangan apa? Kehilangan akal di sini yang dimaksud adalah kehilangan akal karena sakit. Bisa karena ayan, pingsan, ataupun gila, punya penyakit gila. Walaupun sedikit, pingsan ataupun gila, punya penyakit gila. Walaupun sedikit